Malaysia itu ada NECF dan kebetulan teman saya juga sekjen, ya dua-duanya pernah jadi sekjen. Dan waktu dia sharingkan bahwa di Malaysia itu tidak mudah Pak transfer aset karena itu dikontrol. Bicara transfer aset, Pak, transfer aset, income, semua itu harus jelas. Jadi tidak mudah gitu loh. Dan institution legalnya siapa? Itu seperti listed company Pak. Saya sangat surprise. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di IKSA. Hari ini kita bersama dua rekan yang luar biasa. Kita bicara tentang tema memberi dan dapat dipercaya. Nah, saya bersama Bapak Pendeta Albertus Pati dan juga Bapak Kenny Wirya yang mewakili mungkin komunitas yang sangat berbeda, Pak ya. Tapi sama ya, ciptaan Tuhan. Bapak Albertus Pati atau Pak Berti yang dikenal adalah seorang pendeta di satu gereja di Bandung, GKI Maulana Yusuf, dan Pak Kenny Wirya mempunyai terlibat dan mendirikan yang saya tahu beberapa yayasan-yayasan ya. Pak Kenny tadi bicara tentang bahwa di Singapura, di Malaysia ada peraturan-peraturan yang dibuat. Kita tahu bahwa sama di Indonesia juga ada. Tetapi Bapak ada satu artikel yang sangat menarik tentang yang disebut legal requirements. Jadi persyaratan dari pemerintah dengan hukum yang saya percaya juga di-enforceable ya. Itu yang dijalankan. Dan kedua, ethical biblical practices. Jadi praktek-praktek yang etik di dalam sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya tahu Pak Kenny banyak perjalanan Pak. Bisa sharing sedikit berbagi tentang pengalaman Bapak lembaga-lembaga yang di luar negeri yang Bapak lihat tentang berkaitan sama tentang memberi dan dapat dipercaya. Ya, pertama yang saya punya pengalaman itu khususnya di Malaysia ya. Malaysia itu ada NECF dan kebetulan teman saya juga sekjen, ya dua-duanya pernah jadi sekjen. Dan waktu dia sharingkan bahwa di Malaysia itu tidak mudah Pak transfer aset karena itu dikontrol. Bicara transfer aset, Pak, transfer aset, income, semua itu harus jelas. Jadi tidak mudah gitu loh. Dan institution legalnya siapa? Itu seperti listed company, Pak. Saya sangat surprise. Oh, seperti apa, Pak? Listed company, kayak public listed, public listed company. Perusahaan publik, Pak ya? Iya, karena mereka bilang mereka takut ada nanti terjadi namanya mungkin money laundering gitu kan. Ya, jadi semuanya sangat ketat dan saya heran. Oh ya, mesti dimonitor ya. Transfernya seperti itu dan mungkin ini masuk dari package mungkin dari Singapura sama kan, bekas colonized British ya, dan di Australia. Maka saya lihat ini yang sangat surprise buat saya. Ya sejak mulai saya aktif bekerja sama dengan pihak luar. Dan satu lagi, mungkin Pak Handoko lupa tadi mention Filipina. Saya ketemu Filipina ada 2 gereja yang sangat terbesar. Saya berpartner ya, bekerja sama. Pertama saya ketemu bekerja sama, dia bilang apa? Saya ini wakilkan gereja. Ya, itu wakilkan ya sebagai umat Tuhan. Saya diaudit sama the Big Four. Tapi kalau saya diaudit, harus integritinya lebih tinggi daripada listed company. Ini di Filipina ya Pak? Di Filipina. Dan saya tanya, kenapa gitu, itu? Kita dikontrol di dalam stock exchange. Filipina dalam stock exchange. Nah, yang saya alamin itu pernah kejadian di Singapura ya. Dan itu terjadi whistleblower kan. Apa yang terjadi sekarang menjadi dikontrol dengan ketat. Jadi dana yang mereka raise di Singapura, baik itu para church, hanya 20% boleh keluar, Pak. Karena kejadian ini, 80% harus keep di Singapura. Ya, jadi itu mereka juga kesulitan mau bantu pelayanan di luar Singapura. Jadi kesulitan. Jadi kalau kita lihat, loh, di Singapura ini, Malaysia, Filipina, totally ada kontrol legal action, dan juga ada enforcement ya. Nah, sedangkan kita di sini, saya lihat kok dua-duanya tidak ada. Dua-duanya tidak ada. Malah kalau bikin yayasan lebih ketat loh. Ya. Tapi itu yang saya totally to my surprise lah. Ya, walaupun saya udah 22 tahun ya Pak Handoko pelayanan dan mungkin ada 10 yayasan yang saya terlibat ya. Dan satu lagi saya sharingin loh. Even di alumni kita nih, alumni kita USC, kita aja kontrol Pak. Ini yang nyumbang ya boleh bilang pengusaha semua ya. Lain dengan di gereja ya. Jadi kita suka mengambil assumption, udahlah percaya aja. Tapi percaya itu tanpa
mempelajarin accountability, ya sama aja kita itu tidak bertanggung jawab memberikan. Ya, itu aja saya. Terima kasih Pak Kenny. Pak Kenny tadi menyampaikan menurut saya sangat luar biasa, teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan ya, para pemimpin. Yang pertama saya dengar bahwa satu negara, mungkin Singapura dan Malaysia contoh ya. Filipina juga. Dua negara ini saya mau kasih contoh. Kenapa? Negara yang punya hukum yang cukup ketat. Dan juga termasuk untuk yayasan ya, foundations. Dan mereka melakukan dengan luar biasa. Saya pikir ada bicara tentang hukum yang ditegakkan. Yang kedua, hukum yang menjadi satu environment, satu lingkungan yang terjadi. Filipina satu contoh yang menurut saya mirip Indonesia. Jadi kalau dulu bicara tentang corruption index, kita itu selalu bersaudara di sana, benar-benar berdekatan. Tetapi mereka tadi dikasih contoh 2 gereja, saya tahu gereja yang sangat besar. Pak Kenny pernah ajak saya ke sana. Itu mereka juga dengan kesadaran sendiri. Itu saya garis bawahi. Mereka melakukan ya. Dan setahu saya hukum sana juga cukup ketat buat yayasan dan lain-lain. Tetapi saya pikir Filipina lebih kesadaran sendiri dari pemimpinnya. Benar. Jadi ada kesadaran, tetapi juga ada hukum yang dilaksanakan dengan baik. Nah, Pak Pendeta tadi, Pak Pendeta sampaikan di Indonesia katanya tidak ada nih. Waduh, saya agak hati-hati nih Pak. Jadi kalau dengan tidak ada hukum atau mungkin hukum yang sudah ada, tetapi belum lengkap, belum sempurna, dan juga penegakan hukum yang mungkin masih dalam proses berkembang. Sebagai seorang pendeta, bagaimana Pak melihatnya? Atau ada usul apa nih Pak? Iya kan, kalau lihat kondisi yang kayak begitu, kita pertama memang saya ingin kasih tahu bahwa kenapa nggak ada hukumnya ya di Indonesia? Karena ketika dia mau diterapkan hukum seperti yang dilakukan di Singapura, Malaysia, maupun Filipina, itu lembaga-lembaga agama, institusi agama yang nasional justru yang paling menolak, menganggap ngapain pemerintah ikut campur dalam urusan internal keagamaan. Ini kan pemerintah mau mengintervensi, seolah gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi dilihat sebagai mengintervensi, betul, Pak ya? Iya, sehingga memang efeknya adalah keuangan dari lembaga-lembaga keagamaan tingkat nasional, efeknya ke segala macam sampai tingkat lokal pun tidak ada ya hukum yang memang untuk untuk mengawasi ya, pengawasan. Lah kalau hukumnya nggak ada aja, bagaimana untuk enforcementnya kan juga tidak ada. Bahkan yang katanya ada hukumnya saja sekarang di dalam tingkat yang lebih luas, di dalam urusan-urusan nasional kan law enforcement kita kan berantakan sekali ya. Perusahaan-perusahaan atau terutama BUMN korupsi segala macam mana ada yang ini. Bahkan yang korup pun sampai triliunan tiba-tiba bisa dibebaskan atau cuma dapat hukuman setahun 2 tahun. Memang kita jelek sekali di dalam soal ini, sehingga tingkat korupsi kita menurun jauh, terutama di dalam tahun-tahun belakangan ini. Jadi memang ini PR kita, tapi sebetulnya apa sih akarnya? Menurut saya akar dari sini adalah betapa lemahnya moralitas kita ini. Jadi kita mau harapin apa? Kecuali sebetulnya di dalam kondisi seperti ini, seharusnya lembaga-lembaga agama, terutama dalam konteks ini gereja-gereja, yang sebetulnya memberikan teladan yang baik ya. Bahwa kita di tengah-tengah negara, di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, kita mau kasih teladan, kasih contoh yang baik. Meskipun nggak ada hukum, meskipun nggak ada law enforcement, tapi kita akan taat pada Tuhan. Dan oleh karena itu kami akan lakukan dengan jujur, dengan integrity, dengan transparency, dengan accountability dan sebagainya. Sayangnya itu yang juga kurang sampai sekarang. Jadi saya selalu suka bilang begini. Kalau dulu yang namanya etik protestantisme itu menguasai gereja, sehingga gereja menghasilkan etika protestantisme yang menciptakan yang namanya kapitalisme, spirit of capitalism. Sekarang terbalik, spirit kapitalisme itu masuk gereja dan menelan ibunya sendiri. Ini jadi malin kundang ini. Malin kundang. Oke. Bapak Ibu terima kasih, Bapak-bapak terima kasih. Ini saya sampai lupa ada Ibu di sini. Jadi begini, tadi sangat bagus disampaikan oleh Pak Pendeta Berti bahwa di mana satu lingkungan yang hukum dan juga penegakan hukum belum berjalan dengan baik atau sempurna susah ya Pak ya. Baik. Tidak ada.
moralitas itu di atasnya. Betul. Dan itulah yang menjadi kompas kita bersama-sama. Dan gereja, saya dengar tadi isi hati Bapak sebagai pendeta, Pak ya. Betul. Gereja adalah menjadi teladan, menjadi tempat di mana orang cari rujukan. Ya. Dan juga menguatkan mereka. Bapak Ibu, saya percaya sekali bahwa IKSA didirikan dengan semangat itu. Didirikan dengan teriakan dari kita semua bahwa Indonesia, kita sebagai gereja, sebagai sinode, dan sebagai yayasan-yayasan Kristen, kita adalah terang dan garam di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Betul. Dan kita percaya bahwa Kristus yang sudah menyelamatkan kita, Dia memampukan kita bisa menjadi terang dan garam dengan moralitas Kristus yang Tuhan percayakan pada kita. Betul. Terima kasih dan semoga ini menyemangati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.